Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, lebih baik kita duduk aja ya. Biar Ya, nanti ya. ngobrolnya juga lebih enak. Silakan duduk dulu. Di sini. Boleh di sini, boleh di sini juga. Boleh di Silakan. sini. Oh iya, silakan. Terima kasih. Apa kabarnya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Eh, Kabarnya juga tadi alhamdulillah baik ya. Iya, alhamdulillah. Dan saya Lumayan juga lah. lihat meskipun punya masalah atau punya problem ya, masih bisa tersenyum gitu lah, masih terpancar wajah bahagianya gitu. Ya, saya berusaha untuk bisa terlihat lebih gimana ya, lebih tidak punya masalah. Nah iya, jadi setiap masalah itu tidak dipancarkan gitu lah semuanya. Iya, gitu. Terlihat bahagia gitu. Iya. Saya juga sudah menerima intake infonya dari Anda gitu, dan saya juga sudah membaca-baca tentang permasalahan yang Anda alami, dan identitas Anda juga saya sudah baca gitu ya. Tapi untuk lebih enak lagi kita lakukan perkenalan lagi gitu. Bisa saya izin terlebih dahulu perkenalan diri? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rasyad. Saya sebagai mahasiswa dengan prodi bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, bisa dilanjut Anda perkenalan juga, meskipun saya sudah tahu ya nama Anda, agar lebih enak gitu. Dan jangan lupa sebutkan juga nama panggilan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia Darajatun. Saya juga mahasiswa di suatu universitas negeri di Bandung ya. Oh iya. Ya, untuk nama panggilan mungkin Bapak bisa sebut saya Lutfi aja biar lebih mudah gitu. Tadi namanya Lutfi Aulia Darajatun ya? Iya, benar. Dan panggilannya Lutfi ya? Iya, Lutfi aja. Iya Lutfi. Alhamdulillah kalau begitu. Saya pada sesi konseling ini izin direkam ya, atau didokumentasikan melalui video. Oke. Karena video ini atau sesi konseling ini akan diserahkan kepada dosen saya sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah. Akan tetapi meskipun didokumentasikan, tetap saya juga pada sesi konseling itu memiliki asas-asas kerahasiaan gitu, yang mana asas kerahasiaan itu yang boleh mengetahuinya ya kita berdua, selaku saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli atau klien yang ada pada sesi konseling ini gitu. Saya juga ingin bertanya, siapa saja yang boleh mengetahui hasil dari sesi konseling ini? Mungkin hanya kita saja yang tahu gitu, tidak ada lagi yang tahu terkait konseling hari ini. Iya, tapi juga saya izin menambah ya, karena kan ini untuk sebagai pemenuhan tugas, jadi diberi pada dosen. Apakah tidak keberatan? Oh, tidak keberatan. Terima kasih. Barangkali dari keluarga atau pacar atau siapa aja nggak boleh gitu, nggak boleh yang tahu ya? Mungkin jika orang tua saya menanyakan, mungkin Bapak bisa menanyakan dulu kepada saya gitu. Oh iya. Terkait izin apakah boleh atau tidaknya gitu. Iya. Jadi meskipun bertanya orang tuanya, ada yang boleh disampaikan, ada yang boleh tidak ya? Iya. Oh iya. Nanti aja gitu, Bang. Bagus. Langsung saja mungkin ya, kita mulai sesi konseling ini, dan kita juga harus memiliki kontrak waktu gitu. Oh iya. Kontrak waktu. Barangkali ada kesibukan lain atau ada kegiatan lain yang membatasi Lutfi dalam sesi konseling ini. Kira-kira berapa jam gitu atau berapa menit kita melakukan konseling ini? Kalau boleh nanya, idealnya berapa jam atau berapa menit? Ya biasanya di atas 35 atau 40 sampai 1 jam lah. 30 menit sampai 1 jam gitu. Oke, mungkin nanti dikondisikan saja ya. Oh iya. Asal tidak lebih dari 1 jam saja. Oh iya, siap. Karena terlalu jenuh ya kalau Iya. terlalu panjang. Nah, ngomong-ngomong, permasalahan apa yang ingin Anda ceritakan
pada studi konseling ini? Ya mungkin permasalahan saya sekarang itu kan sebentar lagi mau lulus kuliah juga ya. Iya. Saya itu bingung mau menentukan, ya pastinya kalau sudah lulus kuliah tuh pasti yang pertama dipikirkan tuh ya pasti kerja itu, mencari uang lah gitu. Dan saya tuh bingung antara ingin mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri gitu. Iya. Gitu. Oh iya, tadi juga sebagai tambahan mungkin ya. Saya aja mencatat ya Oh boleh sih. setiap apa yang Anda bicarakan dan apa yang kita bahas ini. Karena saya itu sedikit pelupa gitu. Jadi Oke. saya izin bawa buku gitu. Oke, boleh. Dan tadi permasalahannya itu Anda sekarang yang sudah mau lulus kuliah ya. Sudah mau lulus kuliah, Anda bingung harus memilih pekerjaan atau membuka pekerjaan sendiri gitu. Ya, jadi saya bingung itu juga kalau mau kerja ya kerja di mana gitu. Iya. Kalau mau buka usaha ya usaha apa gitu. Lutfi itu merasa bingung untuk kalau bekerja masih bingung mau kemana gitu ya. Dan untuk membuka lapangan pekerjaan atau bisa bilang berwira swasta mungkin ya. Iya. Juga bingung mau Iya, bingung. mau ngelakuin apa gitu, mau apa yang dibukanya gitu ya. Iya. Oh iya. Masih ada lagi yang membuat beban gitu atau permasalahan selain dari itu? Oh iya, mungkin kalau bisa masuk juga ke apa yang saya inginkan di usaha itu ya, yang saya buka itu, saya juga ada sedikit kesenangan lah gitu di hal di bidang komputer gitu. Seperti misalnya apa itu ngedit foto atau itu gitu. Oh, editing gitu ya? Iya. Ketika dalam kondisi tersebut, ya tadi seperti yang saya sampaikan, apa yang Anda pikirkan gitu? Yang lebih pikirkan ketika Lutfi berada pada kondisi tersebut? Pada saat saya masa di posisi tersebut ya yang pertama pasti bingung gitu. Bingung saya harus gimana gitu. Sedangkan kan waktu juga umur saya juga udah semakin menambah gitu. Saya juga harus mungkin harus lebih mandiri gitu. Iya. Saya bingungnya juga dari situ bingungnya. Itu ya mencari pekerjaan itu, kerjanya harus di mana atau membuka pekerjaan itu. Pasti yang dipikirkan itu saya bingung gitu harus gimana. Oh iya. Pada intinya mungkin Anda itu bingung ya, Lutfi itu bingung di usia yang sekarang sudah beranjak dewasa dan sudah semakin banyak kebutuhan mungkin ya. Iya. Antara kerja tadi dan membuka pekerjaan itu ya harus bagaimana gitu memulainya. Nah selanjutnya mungkin dalam kondisi tersebut juga apa yang Anda rasakan gitu, perasaan Anda itu bagaimana? Perasaan saya juga ya kadang sedih gitu memikirkan kondisi saya gitu yang suka kebingungan gitu. Mungkin bahkan lama-lama juga saya kalau sudah sedih ya memilih untuk keluar dari rumah gitu, bisa disebutkan refreshing lah gitu. Oh iya, mencari hiburan ya. Iya, biar pikiran saya juga menjadi tenang gitu kan. Iya. Tapi ya kalau balik lagi ke rumah ya pasti sedih lagi gitu. Ya Lutfi itu juga berarti kepikirannya itu ketika berada di rumah ya, ketika berfokus pada satu pikiran mungkin ya, yang dipikirkannya itu ya itu tadi ya permasalahan tadi. Nah di situasi seperti apa muncul perasaan dan pikiran demikian gitu? Situasi itu muncul saat saya yang pertama mungkin ya ketika mendengar orang lain tentang pekerjaan gitu yang sudah sukses gitu. Jadi saya tuh merasa kok saya belum gitu nih gitu. Padahal kan saya juga bentar lagi lulus gitu ya. Kalau untuk memikirkan satu pekerjaan ya pasti juga itu diharuskan gitu. Yang itu yang pertama. Yang kedua ya saat sedang di rumah gitu. Atau juga mungkin saat ditanya oleh orang tua gitu, situasi lagi ngobrol gitu sama orang tua, tiba-tiba orang tua nanya nanti kedepannya mau gimana, mau kerja atau mau membuka pekerjaan kan. Karena juga saya jadi bingung. Situasinya seperti itu. Nah, jadi kebingungan ya gitu ya, dan juga di situasi tertentu seperti tadi
seperti ketika di rumah, ketika melihat orang lain banyak yang udah sukses, yang udah memiliki pekerjaan, sementara Lutfi masih bingung gitu. Iya. Jangankan sukses, kerja juga belum gitu. Iya. Iya. Nah, ketika dalam kondisi tersebut, tindakan apa gitu yang dapat dilakukan Saat ketika situasi bingung itu. iya. Di saat situasi itu saya mungkin berusaha untuk meyakinkan ya kepada, misalnya tadi orang tua saya menanyakan, mungkin saya menjawab gitu yang dari orang tua saya menjawab mungkin ya, ini lagi cari-cari juga referensi mau kerja di mana, menanyakan kepada orang-orang terdekat lah gitu, apakah ada lowongan kerja, atau mencarilah di situs web, di internet juga pasti banyak kan tentang lowongan kerjaan juga. Gitu. Nah, di sesi konseling ini ya, pada sesi pertama mungkin ya, sesi konseling ini apa sih yang ingin Anda selesaikan lebih dahulu gitu, tujuan Anda gitu, yang dari keempat tadi mungkin ya, yaitu mulai dari pikiran Anda, perasaan Anda, situasi yang sedang Anda alami, dan tindakan yang Anda lakukan gitu. Jadi mana yang terlebih dahulu ingin Anda selesaikan gitu, ingin Anda tuntaskan gitu. Mungkin perasaan saya gitu. Iya, perasaan. Karena ya kalau misalnya yang lain juga ya itu mah perlu nyesuaiin juga. Kalau perasaan kayak pikiran itu ya pasti bakal menjadi beban di mana-mana gitu, pasti dibawa-bawa gitu. Kalau terpikirkan kalau lagi di mana-mana, mungkin itu ini perasaan dulu saja. Oh, jadi yang diulang lagi itu perasaan. Nah, dari skala 1 sampai 10 ya, yang dimana skala 1 itu Lutfi percaya diri gitu, percaya diri akan melaksanakan atau melakukan apa yang tadi yang akan menuntaskan dari yang Anda rasakan gitu, dari skala 1 sampai 10, di mana yang 1 itu Anda tidak yakin dan yang 10 itu Anda sangat yakin gitu. Itu perasaan saya sekarang ya? Iya, perasaan saya sekarang, perasaan Anda sekarang gitu. Di angka 3 kan? 3. Oh iya, cukup rendah, tapi kita akan coba gitu lah, selesaikan. Nah, dari angka 3 tadi ya, angka 3 tersebut di mana kondisi Anda itu perasaannya ya banyaklah bimbang dan yang lain sebagainya. Anda memiliki tujuan tentunya. Tujuannya yaitu tadi skalanya 1 sampai 10. Nah, dari 1 sampai 10 tersebut mungkin dari 3 sekarang ya. Dari 4 sampai 10. Nah, berapa yang Anda tuju gitu? Di angka mungkin menurut ideal saya 8 saja. 8 ya. Mungkin nantinya bisa bertambah terus itu. Oh iya. Jadi terus melakukan progres gitu ya. Iya. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi 8 tersebut? Jadi yang harus Lutfi lakukan itu seperti apa gitu untuk mencapai ke angka 8 itu, dari angka 3 tadi ya, yang ketiga tadi ya? Mungkin dari tindakan saya ya. Tindakan ya. Mungkin dari yang tadi perasaan saya itu, mungkin yang pertama ya tindakan saya ya biar bisa meyakinkan, bisa menghilangkan tidak terpikirkan juga ya. Yang pertama mencari terkait lowongan pekerjaan juga. Dimana nanti kalau mungkin saya sudah menemukan yang cocok dan sesuai dan alhamdulillahnya juga saya diterima, ya perasaan itu juga pasti akan hilang gitu. Terus yang mungkin yang kedua yang saya lakukan jika saya sedang merasakan hal yang tadi ya saya lebih baik untuk pergi keluar rumah, mencari teman ngobrol seperti itu, atau juga ya pergi ke tempat jauh gitu, kayak apa itu, refreshing gitu. Seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Lutfi itu untuk mencapai ke angka 8 yang naik dari angka 3 tadi itu melakukan tindakan-tindakan seperti yang membuat minimal nyaman dulu. Seperti kalau kita punya beban di rumah ya kita keluar, kita refreshing dan mencari-cari hal yang intinya tidak membuat jenuh dan tidak membuat
Lutfi itu berpikiran kesana terus gitu ya. Nah, dalam sesi konseling ini juga saya menggunakan teknik CBT yang mana ada skema baru dan skema lama. Skema lama itu yang seperti Anda rasakan tadi, dan skema baru itu skema yang progres Anda ke depannya gitu, yang akan Anda lakukan mungkin ya. Yaitu yang ada pada pikiran, perasaan, situasi, dan tindakan gitu. Nah, saya juga ingin memberi pertanyaan ya, memberi pilihan gitu buat Anda. Skema apa yang ingin Anda pilih, skema lama atau skema baru gitu, untuk merubahnya tadi gitu. Yang pastinya saya akan memilih skema baru. Oh iya, skema agar, baru tentu ya, untuk agar lebih baik lagi gitu ya. Iya, agar lebih bisa menjadi lebih baik lah dari diri saya gitu. Tidak hanya diam saja, stuck saja di masa lalu gitu, di skema lama gitu. Nah, dalam skema tersebut kan tadi ada 4 poin ya, ada yang diutamakan itu 4 poin tadi ya. Yang pertama pikiran, kedua itu perasaan, dan yang ketiga situasi, yang keempat itu tindakan. Nah, yang mana dulu yang ingin diutamakan gitu, yang ingin Anda lakukan gitu? Yang ingin saya mungkin ya pikiran. Iya. Kita suka ada setiap hari lah pasti ada gangguan-gangguan itu di pikiran gitu, sama yang lain gitu. Kita pikirkan terus gitu. Iya. Pikiran seperti apa yang disebut tadi dengan skema baru gitu? Kalau untuk skema yang awalnya kan tadi itu banyak pikirannya itu beban ya. Yang sekarang itu bagaimana gitu? Yang pastinya saya ingin pikiran saya itu tenang, itu tidak berpikiran hal-hal yang membuat saya saya sebutkan rudet lah gitu nih. Oh iya. Itu kan. Jadi mumet gitu ya. Iya. Kayak inginnya tenang gitu, pikiran tidak banyak yang harus dipikirkan ya. Kalau yang pikiran itu ya hal yang mungkin dibutuhkan tapi bisa gitu lah. Ya karena kan nggak terlalu terpikirkan, hanya bisa dipikirkan saat itu saja gitu. Iya. Jadi intinya pengen tenang gitu. Nah karena kan emang kalau manusia itu bergantung pikirannya juga ya. Iya. Nah pada saat pikiran tersebut juga muncul ya, Lutfi, perasaan seperti apa yang bersamaan dengan pikiran Lutfi tersebut gitu? Yang pastinya perasaan saya yang saat saya tenang itu pasti jadi senang gitu. Oh iya. Ya tenang ya senang gitu. Senang ya bisa, kalau kemana-mana ya pasti bahagia lah gitu nih, karena tidak ada beban pikiran juga gitu, kesana kemari ya enjoy gitu, seperti itu. Nah iya, tadi kan yang pikirannya itu tenang dan perasaannya juga senang. Nah ya dalam situasi seperti apa juga gitu Anda merasa tenang, merasa senang gitu, situasi seperti apa gitu? Mungkin di saat situasi seperti yang tadi saya sebutkan ya, saat saya mendengar bahwa ada banyak orang sudah sukses gitu, teman-teman saya sudah sukses. Nah, sedangkan saya juga kalau di rumah juga ya supaya tanyain gitu, saat ditanyain juga ya biasa aja, enjoy gitu, senang, tenang gitu situasinya. Oh jadi ketika ditanya sama orang tua, dan ketika apa tadi maksudnya melihat teman-teman yang sudah sukses, melihat temannya sudah sukses gitu. Nah ketika yang tadi itu ya dari mulai pikiran, perasaan, situasi, yang dimana ketenangan, senang, dan melihat orang-orang sukses tadi Anda merasa nyaman gitu ya, tindakan apa ya gitu yang akan Anda lakukan gitu? Mungkin maksudnya tindakan seperti apa gitu ya? Tindakan saya mungkin agar saya merasa tenang, nyaman, senang itu yang pertama yang mungkin harus disegerakan itu ya saya untuk mencari pekerjaan juga ya. Mencari terkait lowongan-lowongan apa yang cocok gitu. Terus juga mungkin saya akan memahami saya diri saya sendiri gitu, terkait apa saja yang ada dalam diri saya, terkait bakat juga, minat saya juga di mana gitu kan. Mungkin seperti itu. Nah iya, jadi tindakan Anda itu apa maksudnya tadi? Tindakannya, maaf bisa diulang? Tindakan saya mungkin ya yang pertama itu
mencari lowongan pekerjaan. Iya, mencari lowongan pekerjaan mungkin. Iya, cari lowongan pekerjaan. Terus tindakan saya juga untuk lebih memahami diri saya juga gitu, terkait apa sih minat saya gitu, bakat saya di bidang apa gitu, terkait yang mungkin nantinya juga kedepannya saya tidak bingung lagi gitu. Kalau mungkin sudah ada pekerjaan ya bisa langsung masuk ke pekerjaan yang di sana gitu. Iya. Atau mungkin membuka pekerjaan di sini gitu dah, yang saya bangun sendiri gitu dah. Kalau saya sudah memahami diri saya sendiri gitu. Iya. Oh iya. Yang dapat saya tarik ya kesimpulan dari yang Anda alami dari awal sampai studi konseling ini, yaitu yang pertama sekemalamanya di mana Anda berpikiran itu tidak tenang ya, tidak tenang, bingung dan punya terlalu banyak beban gitu ya. Iya. Dan dari segi perasaan juga, perasaan Anda itu bimbang, bingung dan kesenangan Anda juga bisa dibilang teranggut gitu ya. Dan situasinya juga yang awalnya tidak mendukung, di Skemor ini bisa mendukung Anda gitu ya. Dan tindakan-tindakan Anda yang sebelumnya sudah Anda rubah, maksudnya akan Anda rubah ke tindakan-tindakan yang lebih baik gitu ya. Nah itu mungkin yang dapat saya simpulkan ya dari awal sampai akhir ini. Nah saya juga ingin memberi tugas kepada Anda, yaitu agar kita bisa lanjutkan pembahasan konseling ini pada sesi selanjutnya, dan agar ada progresnya gitu. Saya juga memberi tugas kepada Anda. Tugasnya ya seperti tadi, ketika Anda ditindakan gitu ya, pada tindakan Anda itu ingin mencari lowongan pekerjaan dan memahami diri gitu ya. Nah, tuliskan segala yang terkait dengan lowongan pekerjaan, mulai dari bertanya kepada teman, mencari sumber-sumbernya dari internet atau dari mana saja gitu, dan pahami dirinya itu juga segera lakukan, dan catat juga apa saja yang terkait dengan aspek untuk mencari jati diri Anda itu. Oh iya, baik. Nah, itu mungkin tugas dari saya. Apakah Anda bisa melaksanakannya? Insya Allah bisa saya laksanakan. Mungkin jadi intinya saya perlu mencatat gitu ya. Iya, mencatat. Nanti dilaporkan gimana terkait perkembangannya gitu. Iya. Nah, nanti juga Anda laporkan kepada saya, dan kita akan juga buka sesi selanjutnya untuk konseling ini, agar problem dan masalah yang Lutfi alami ya semakin berkurang gitu. Semakin kondisi Anda itu yang awalnya 3 tadi bisa ke 8 yang Anda sebutkan atau yang Anda inginkan, bahkan ke 10. Anda itu sangat percaya diri. Ya mungkin nanti saya akan mengikutilah sesi selanjutnya, karena saya juga merasa nyaman gitu di sini kalau ngobrol gini gitu. Mungkin nanti bisa dihubungi ya nanti kalau mau dari sesi kedua gitu. Nah iya, jadi ketika Anda sudah mencatat, sudah mempersiapkan untuk yang kita bahas di sesi selanjutnya, Anda hubungi saya dan kita segera laksanakan sesi selanjutnya gitu. Oke, baik. Nah, barangkali apakah ada lagi yang mau Anda sampaikan dalam sesi ini, atau cukup sekian saja, nanti kita lanjut sesi 2? Kalau untuk nanti sesi 2 itu waktunya kapan dari sekarang? Ya paling 2-3 hari ke depan lah, karena jangan terlalu lama gitu, agar kondisi Anda itu tidak kembali down gitu, tidak kembali melemah gitu. Oke, baik. Jadi tidak ada lagi untuk sesi ini? Tidak ada, mungkin cukup. Nanti dilanjut saja. Ya, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih mungkin ya untuk sesi pertama ini, dan kesediaan Anda untuk menjadi klien saya dan membantu saya dalam memenuhi tugas mata kuliah saya gitu. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah sesi konseling ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Oke. Kalau mau ya. Terima kasih, Pak. Iya.